Halo semuanya, selamat datang di channel Batik Pasa. Bersama saya, Mochwariki Pratama. Di sini, aku akan menjelaskan profil tentang Batik Pasa. Oke, mari simak videonya. Logo apa sih ini? Yap, benar sekali. Ini merupakan logo dari Batik Pasa itu sendiri. Yuk, simak slide selanjutnya tentang profil UMKM Batik Pasa. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menarakan malam pada kain itu. Kemudian, pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu UMKM yang bergerak di bidang batik adalah UMKM Batik Pasa. Batik Pasa Semarang bergerak di bidang kesenian batik, yaitu kesenian gambar di atas kain untuk pakaian yang menjadi salah satu kebudayaan keluarga raja-raja Indonesia pada zaman dahulu. Awalnya, batik pasa berdiri dikerjakan hanya terbatas latihan-latihan saja dan hasilnya masih terbatas dan sangat sederhana. Batik pasa dapat bantuan dana sebanyak 7 juta rupiah dari BKM Kelurahan Kebon Agung, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang. Pada tanggal 2 Februari 2007, Batik Pasa mengadakan pembukaan dan grand opening pelatihan batik yang pesertanya sebanyak 20 orang dari warga Kelurahan Kebon Agung dan juga dihadiri oleh para undangan baik Wali Kota Semarang, Kepala Dinas Kota Semarang, Camat Semarang Timur, Lurah Kebon Agung, dan RT RW Kelurahan Kebon Agung. Pada waktu tahun 2006, pemerintah Kota Semarang mulai aktif menggerakkan kembali usaha kerajinan batik dari pengusaha-pengusaha kecil yang sempat mati suri. Akhirnya, melalui berbagai seminar dan pembinaan-pembinaan secara teknis, mulai bermunculan sentra-sentra batik di Semarang. Salah satu di antaranya seperti Batik Pasa yang produksinya di Gedung Sobokarti, Jalan Dr. Cipto nomor 31 sampai 33, Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Semarang Timur. Pada tanggal 24 Juli 2007, pemerintah Kota Semarang melalui Disperindak melaunching Batik Semarang melalui sebuah seminar yang membahas mengenai motif dan identitas batik. Dan disepakati bahwa batik Semarang adalah batik yang diproduksi oleh warga Kota Semarang dengan motif atau ragam hias yang berhubungan dengan ikon-ikon Kota Semarang. Pengertian itu belum definitif karena tidak menutup kemungkinan karena berlanjutnya penelitian mengenai batik Semarang. Motif batik Pasa lebih menampilkan motif yang menjadi landmark Kota Semarang, seperti Tugu Muda, burung blekok serondol, kelteng, warak ngendok, gereja belenduk, lawang sewu, kembang daun, dan buah asem, dan lain sebagainya. Selain landmark Kota Semarang, Batik Pasa juga memilih motif kuliner untuk batik ciptaannya, seperti motif batik lumpia dan motif wingkau, Bandeng Presto. Lucu dan sangat unik sekali tentunya kan? Jadi tidak heran nih, bila motif batiknya mulai menjadi batik khas Semarang. Pada tahun 2010, Batik Pasa dapat pembinaan bantuan dana sebesar 25.000 dari Jasa Raharja Semarang. Dari dana tersebut, kami pergunakan untuk menambah modal untuk produksi batik. Salah satu tempat di Galeri Batik Pasa ini menyediakan berbagai macam hasil kerajinan batik seperti dress untuk resepsi pernikahan, selendang, kemeja kerja untuk perempuan dan laki-laki, kaos batik, sampai mukena batik, tas batik, dompet batik, sandal, dan sepatu batik. Di samping melihat berbagai macam hasil kerajinan batik, pengunjung bisa menikmati kuliner kota Semarang di Warung 45, soto tanto, cemilan khas kota Semarang, dan kopi batik. Juga bisa melihat gedung Sopokarti, Cagar Budaya Indonesia, peninggalan bangunan zaman Belanda. Ya, udah di pengunjung acara nih. Terima kasih ya udah menonton video ini. Ayo majukan UMKM Indonesia, khususnya dunia batik. Semakin kamu membeli atau menggunakan produk dari Indonesia,
Artinya kamu orang yang sangat peduli dan cinta negara Indonesia. Oke, goodbye. Terima kasih semuanya.